Halo, selamat sore semuanya. Hari ini saya bersama Mbak Miftah. Mbak Miftah adalah salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Pelita Timur. Mbak Miftah, hari ini saya akan sedikit memberikan pertanyaan tentang peran perempuan dalam pendidikan di Indonesia. Boleh. Saya lanjut ke pertanyaan pertama, Mbak. Menurut Mbak Miftah, apa peran perempuan dalam pendidikan di Indonesia? Menurut saya, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena mereka banyak berkontribusi sebagai guru dan pendidik. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa perempuan disebut sebagai penumpang utama dalam dunia pendidikan? Perempuan disebut sebagai penumpang utama pendidikan karena sebagian besar tenaga pendidik di Indonesia adalah perempuan. Mereka juga berada di garis depan proses pelajaran, belajar mengajar, dan berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap harinya. Tanpa peran perempuan, sistem pendidikan Indonesia akan sulit berjalan dengan baik. Berdasarkan data tahun ajaran 2024-2025, sekitar 72% guru di Indonesia adalah perempuan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ya, Pak. Data apa yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru di Indonesia adalah perempuan? Seperti yang Mbak katakan tadi. Berdasarkan data tahun ajaran 2024-2025, jumlah guru di Indonesia mencapai sekitar 3,27 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,32 juta guru adalah perempuan, sedangkan sekitar 950.000 guru laki-laki, artinya sekitar 72% guru di Indonesia merupakan perempuan. Berarti lebih banyak perempuannya gitu. Iya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jumlah perempuan yang menjadi pemimpin di bidang pendidikan di Jawa Timur? Jumlah perempuan yang menjadi pemimpin di bidang pendidikan di Jawa Timur masih belum sebanding dengan jumlah perempuan yang berprofesi sebagai guru. Meskipun perempuan mendominasi profesi guru, jabatan seperti kepala sekolah, dekan, dan rektor masih lebih banyak diisi oleh laki-laki. Data BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam posisi pengembalian keputusan menjadi tantangan dalam kepemimpinan terus ditingkatkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengapa perempuan masih jarang mendapatkan posisi pemimpin dalam dunia pendidikan? Perempuan masih jarang mendapatkan posisi pemimpin karena masih ada tanggapan bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin. Selain itu, perempuan sering menghadapi tantangan berupa stereotip gender dan tanggung jawab keluarga yang biasanya kan perempuan itu juga sekarang di dalam rumah tangganya kan sudah berarti mungkin kesibukannya lebih laki-laki, lebih banyak laki-laki. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana teori fairness dari Simone de Beauvoir menjelaskan posisi perempuan dalam pendidikan? Dari teori tersebut, bahwa perempuan sering dianggap menjadi pihak kedua atau pelengkap dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu
Berakibatnya perempuan sering kurang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi paling penting atau jabatan kepemimpinan. Eh, Bagaimana pandangan masyarakat dan beban ganda mempengaruhi karir perempuan di bidang pendidikan? Sebagian masyarakat masih menganggap perempuan lebih cocok mengajar daripada memimpin. Selain itu, perempuan sering harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu bekerja dan mengurus keluarga. Ya, Baik. Apa bukti bahwa perempuan berperan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan? perempuan berperan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mereka mendominasi profesi guru dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Ya, lebih seringan ke perempuan daripada laki-laki. Ya, Berarti lebih sering perempuan yang langsung berinteraksi dengan para murid. peka dalam murid. Pertanyaan yang ke-9, apa solusi yang diberikan Mbak Miftah agar lebih banyak perempuan bisa menjadi pemimpin di bidang pendidikan? Saya mengusulkan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menduduki jabatan strategis, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Baik, pertanyaan yang terakhir Anda ya. Apa harapan dan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pendidikan menuju Indonesia Emas 2045? Harapannya adalah perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, baik sebagai pendidik maupun pemimpin. Dengan adanya kesetaraan gender, kualitas pendidikan akan semakin baik dan dapat mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 mendatang. Ya. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Mungkin hanya itu yang kami lakukan wawancara hari ini. Sekian dan terima kasih.